Halo kakak-kakak semua, ketemu lagi bersama saya kali ini dengan bantuan animasi untuk memahami list representasi statis. Tentu saja ini untuk list tunggal ya kakak. Mari kita mulai. Pertama, kita mempelajari terkait bagaimana pembentukan elemen. Dalam kode programnya ada type dfstruct, artinya ada bungkusan yang berisi name, nama, dan nilai. Kemudian bungkusan ditutup dengan nama nilai matkul. Kemudian pembentukan elemen ada type dfstruct lagi, maka bungkusan lagi. Di dalamnya ada kontainer yang berisi bungkusan nilai matkul. Kemudian ada variabel next. Ingat ya kakak, kalau pointer pada list representasi statis adalah berupa variabel integer. Kemudian diberi nama elemen. Sehingga ilustrasi dari elemen adalah seperti gambar yang ada di halaman slide ini. Kemudian mendeklarasikan list, ada type dfstruct, berarti bungkusan. Ada variable first. Kemudian array dari elemen berisi 10 elemen yang diberi nama data. Kemudian bungkusan ini diberi nama list. Ini adalah ilustrasi ketika proses create list. First diisi dengan -1. Kemudian terjadi perulangan di mana isi dari next setiap elemen diset menjadi -2 sebagai tanda bahwa elemen ini belum terpakai. Melalui looping, maka semuanya diisi dengan -2. Kemudian ini adalah ilustrasi untuk count elemen. Di sini ada list yang sudah berisi beberapa elemen. Ada variabel hasil yang diisi dengan 0. Kemudian diperiksa apakah first-nya tidak sama dengan -1, dan memang tidak sama dengan -1 karena first di sini berisi 2, artinya indeks 2. Lalu ada variabel hitung. Hitung diisi dengan nilai first, yaitu 2. Jadi perulangan. Hasil sekarang sama dengan hasil ditambah 1. Kemudian hitung sekarang sama dengan next dari elemen ke hitung yang tadi. Yang tadi hitungnya masih 2. Maka yang ini kita ambil next-nya, yaitu next-nya 0, dimasukkan ke dalam hitung. Sehingga hitung menjadi 0. Kembali lagi looping. Hasil sekarang sama dengan hasil ditambah 1. Hitung sekarang sama dengan nilai next dari elemen ke hitung yang tadi, yaitu yang ini. Hitungnya adalah 1 sekarang, karena next dari elemen tersebut adalah 1. Looping kembali. Hasil sama dengan hasil ditambah 1, karena ini menghitung elemennya. Hitung sekarang sama dengan isi next dari elemen ke hitung yang tadi. Maka yang ini. Nah, sekarang hitung sama dengan 3 karena next dari elemen tersebut adalah 3. Begitu seterusnya sampai akhir elemen di mana next-nya bernilai -2. Kita akan belajar mengenai memindahkan elemen, sehingga tidak selalu menghapus elemen kemudian membuatnya kembali.
kita bisa memindahkan elemen dari satu tempat ke tempat yang lain. Ilustrasinya seperti ini ya kakak. Pertama, ini adalah listnya. Misalkan kita ingin mengurutkan list ini dengan memindahkan angka 4 ke tempatnya. Berarti angka 4 harusnya berada setelah elemen dengan angka 3. Maka kita membutuhkan pointer, pref. Pref ini adalah pointer yang akan menunjuk elemen sebelum posisi yang akan kita gunakan untuk memindahkan elemen dengan isi 4. Awalnya pref kita set dengan first, kemudian berjalan ke next-nya lagi, dan berhenti di sini karena posisi elemen 3 adalah menjadi previous atau elemen sebelum elemen yang berisi angka 4. Kemudian kita membutuhkan pointer yang lain lagi, yaitu pointer pindah untuk memegang elemen dengan isi angka 4. Pertama, mulai dari first, kita cari yang angka 4-nya. Kemudian di elemen di angka 4 sudah ketemu, maka diperlukan proses untuk mengambil elemen angka 4 ini, kemudian dipindahkan. Maka caranya, next dari elemen sebelum angka 4 dipindahkan ke next dari elemen yang berisi angka 4. Kemudian elemen yang berisi angka 4 dipindah. Kemudian setelah bisa dilepas, maka next dari angka 4 memegang dulu next dari si previous. Kemudian next dari previous dipindah ke angka 4. Nah, maka listnya tetap tersambung dengan baik. Begini ya mekanisme untuk memindahkan elemen. Jadi kita membutuhkan beberapa pointer untuk membuat proses yang diperlukan terjadi. Bagaimana untuk memahami seluruhnya? Pertama, siapkan kertas, pensil, dan penghapus. Kertas, pensil, dan penghapus. Kemudian harus bersemangat untuk menggambar ilustrasinya agar dapat memetakan ke kode programnya. Harus mau ya kakak kalau ingin memahami. Nah, ini logikanya. If tidak mau menggambar ilustrasinya, then kemungkinan tidak bisa. Nah, pastikan logika kakak-kakak jalan dalam memilih pilihan perbuatan. Demikian tambahan animasi untuk materi hari ini untuk membantu kakak-kakak semua lebih memahami ilustrasi list tunggal dengan representasi statis dan pemetaannya ke dalam kode program. Semoga bermanfaat ya kakak. Sampai jumpa.